Halo semuanya, assalamualaikum. Udah lama banget ya nggak bikin video itu sama Faki, sama suami aku. Terakhir Q&A. ya waktu Q&A. Nah di video kali ini lihat di judulnya ya. Video kali ini aku sama Faki akan memberitahukan kita yang sangat-sangat membahagiakan. Jadi selama ini tuh aku sebenarnya ya ini tuh kan karena kan aku setiap posting apa-apa, terus kalau misalnya aku bikin pertanyaan gitu ya, aku sering ditanyain kayak Bella udah hamil belum? Ini aku akan kasih tahu ke teman-teman kapan sebenarnya aku udah hamil gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nanya aku udah hamil apa belum, nanti akan aku kasih link aja ini ya. Gitu. Biar gampang. Ya, biar gampang. Kayaknya aku udah maksa dia sih, udah maksa dan bujuk dia untuk bikin video ini. Susah banget tapi alhamdulillah akhirnya mau. Kenapa? Mungkin karena ini kita persembahkan ini untuk anak kita gitu. Aku belum mau kasih tahu sih kalau misalnya aku udah hamil, cuma karena nggak bisa dibohongin ya, karena perutnya udah lumayan besar. Dan kalau misalnya aku posting di Instagram gitu maupun story juga itu udah ketara banget ya. Jadi ya udah aku ngomong sama dia, aku izin ya udahlah, kataku aku posting aja gitu. Karena Mas Faki kan juga kan emang orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa itu dia kayak nunggu 4 bulan dulu ya. Nunggu 4 bulan dulu. Lebih 4 bulan. Ya, baru di publish gitu. Jadi ya udah kita karena ini udah lewat jauh, jadi ya udah sekarang kita bikin videonya. Dan kebetulan ini tuh dia bertepatan dengan hari ulang tahun aku. Jadi tanggal 8 Juli 2020 ini aku ulang tahun yang ke-24 tahun. Jadi ya udah aku sekalian aja sebagai kado. Ya, jadi ini sebagai kado untuk aku pribadi ya, terutama karena emang kayak ini tuh kado terindah yang pernah Allah kasih ke aku gitu. Sekarang aku mau tahu ke kalian sedikit cerita aja sih kapan aku mulai hamil. Pertama kali aku hamil itu bulan, inget nggak kamu? Itu bulan Maret, awal Maret. Kalau menstruasi gitu suka mundur gitu, kadang telat sampai 1-2 mingguan gitu. Aku sebenarnya waktu itu kayak feeling aja sih waktu pertama kali itu, karena kan emang ya namanya ini kehamilan pertama kan. Nah terus jadi ceritanya waktu itu aku terakhir menstruasi itu bulan akhir Januari di rumahnya Mas Faki. Jadi aku lagi di rumah ibu mertua. Nah terus aku ngomong sih sama Mas Faki ya waktu itu. Jadi aku kan abis nyapu. Nah biasanya kan aku kalau nyapu ya udah jujung aja gitu pertamanya itu. Nah terus aku ngerasa kok kayak capek banget gitu loh. Terus kamu bilang apa waktu itu? Coba inget nggak? Bilang apa? Ya kamu bilang apa? Bilang hamil kali. Iya, jadi waktu itu Mas Papa bilang kayak hamil kali gitu. Nah besoknya kamu bilang ya udahlah aku aja yang nyapu gitu, iya kan? Ya aku yang ngerjain sebagian. Ya. Nah terus besoknya gitu lagi tanggal 2 itu karena aku ngerasa loh kok aku belum dapet ya. Pas tanggal 2 itu aku inisiatif beliin test pack ke apotek. Sebenarnya ragu sih karena belum pernah juga beli test pack. Aneh banget ya, padahal udah nikah tapi masih malu gitu loh. Nah, karena penasaran juga sih, excited gitu, nggak nyangka kan, kayak nggak yakin gitu. Jadi beli 2 buat meyakinkan. Sebenarnya mau belinya 3, cuman nanti dikira mau dijual lagi. Waktu itu pas tanggal 3 Maret itu aku inget banget, pagi itu kan aku bangun sekitar jam 5 gitu kan, terus aku sholat subuh gitu. Nah aku sengaja nih nggak bangunin dia gitu, aku langsung test pack aja gitu, efektif ya. Biar efektif itu pas kita bangun tidur kan, pertama kali bangun tidur. Jadi ya udah akhirnya aku test pack. Terus aku kayak gemeteran gitu kan, lemes banget. Aku sholat subuh dulu, terus aku berdoa dulu, habis itu aku langsung bangunin dia kan. Nah terus aku bilang ke aku, yang gimana ini ya? Kaget sih sebenarnya karena nggak nyangka aja gitu.
secepat ini ya. Kah itu Agustus, aku hamil itu Februari. Jadi aku kosong itu 5 bulan. Jadi emang nggak langsung hamil gitu. Cuma maksud aku kok ternyata secepat ini gitu loh. Karena emang tadinya kan kita rencananya setelah setahun ya. Iya. Pengen setahun gitu. Karena kita pengen kayak belajar dulu hidup berdua gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Jadi ketika udah 5 bulan itu dikasih titipan. Ya, titipan yang sangat luar biasa banget. Aku browsing langsung gitu kayak kapan sih sebaiknya kita ke dokter kandungan gitu. Itu aku ada hasil USG-nya gitu karena aku emang USG kan waktu itu. Mungkin kalau misalnya kelihatan sama teman-teman tuh. Jadi di sini tuh dia ada kantong tuh. Ini sama sih sebenarnya, ini sama ini, cuma ini lebih zoom aja. Tuh, ini. Nah, ini tuh pas aku 5 minggu hamil gitu. Nah, ini dia, ini waktu pas minggu ke 9. Jadi pas 5 minggu itu dia cuma kantong doang. Mau pas minggu ke 9 tuh dia udah kelihatan tuh. Ini yang pas di 5 minggu itu dia belum pasti sehat gitu kan. Nah, tapi ketika aku periksa yang minggu ke 9 ini, baru dokternya bilang, oh ini bagus, janinnya sehat, detak jantungnya udah terdeteksi. Ini udah alhamdulillah sih ada kenang-kenangannya gitu kan. Mewakilkan. Ya, mewakilkan. Jadi ini kan juga lagi pandemi, jadi kan emang agak takut gitu kan kalau nggak penting-penting banget keluar rumah gitu. Nah, jadi ya udah aku lama banget itu nggak kontrol. Emang kemarin waktu pas puasa juga aku sebenarnya nggak full ya puasanya ya. Kenapa? Karena dia khawatir banget sih sama aku. Tapi kalau aku sih jujur nggak khawatir sama akunya sih. Kalau aku lebih khawatir ke si bayinya ini gitu. Jadi kalau misalnya aku kerasa udah lemes banget, ya udah gitu. Ini aku nyanyi ke kamu. Terakhir kemarin pas tanggal 4 Juli aku kontrol lagi sama Mas Faki. Karena emang kita penasaran sama jenis kelamin ya. Iya. Emang kayak dokternya ini kayaknya ini nih gitu. Dan untuk jenis kelaminnya sendiri ini masih kita rahasiakan aja karena emang takutnya kayak belum pasti kan, karena dokternya juga bilang kayak masih kayaknya ini gitu. Padahal udah 5 bulan lebih ya. Kepalanya itu dia udah besar, terus kaki, tangannya semuanya udah lengkap, pokoknya semuanya udah lengkap. Hidung, mata, Pink. dan ini yang zoomnya tuh. Dan awal itu aku nggak mual banget ya pas awal, dan aku mulai mualnya itu ketika aku hamil minggu ke 9 atau 2 bulan lebih. Jadi nggak terlalu nyusahin banget, jadi mualnya tuh nggak terlalu lama, cuma memang lebih ke lemes. Kalau untuk perubahannya sendiri aku ngerasa aku banyak jerawat. Aku nggak tahu sih ini ada hubungannya sama jenis kelamin apa enggak, atau emang karena hormon aja. Karena emang aku udah lama banget nggak jerawatan. Ketika kemarin aku awal hamil itu aku jerawatan. Jadi aku dari dari bulan ketiga sama bulan keempat itu selama 2 bulan totalnya aku jerawatan. Dan ini tuh dia udah agak mending banget, tinggal di jidat aja sih kayak beruntusan gitu sama bekas-bekasnya. Aku cuma mau minta doanya sama teman-teman semua. Doain kehamilan aku dan suami aku sehat sampai nanti ketemu ketika anak kita lahir ya. Jujur emang kalau dibilang deg-degan, enggak deg-degan banget ya. Aku tuh setiap hari kita berdua itu kayak aduh gimana nih, yang bisa nggak nih gitu ya. Jadi kayak gitulah intinya gitu. Cuma ya udah gitu, kayak mau gimana lagi gitu. Pasti akan temen-temen ada yang nanya aku program apa enggak, dan itu enggak ya. Cuma memang waktu itu mau rencana programnya nanti aja kalau misalnya udah setahun gitu loh belum dikasih. Tapi ternyata alhamdulillah, dan dia Pak Emil sama Pak Amil. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Mas Faki. Jadi teruntuk anakku, semoga kamu sehat selalu di dalam kandungan sampai nanti dilahirkan. Dan semoga nanti waktu kamu udah dilahirkan, kamu melihat video ini adalah salah satu kenangan yang kita buat, yang kita persembahkan untuk kamu. Dan semoga kamu senang. Pokoknya intinya kita akan terus menjaga kamu dan bakal terus sayang sama kamu bahkan sebelum kamu dilahirkan. Mungkin itu aja sih.
Nah, jadi itu aja video dari aku. Semoga teman-teman juga senang dengan kabar baik ini. Ya, see you next video. Bye.